Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa di podcast Bincang Sultra dengan bintang tamu kita Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Haji Bely Tombili SE MSc. Selamat datang Pak Kadis. Selamat datang Bu. Salaman dulu dong. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Pak Kadis, kita diskusi sedikit tentang bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya sehingga merupakan salah satu aset daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi pengennya nih Pak Kadis kita diskusinya yang santai aja, yang ala milenial. Izin Pak Kadis boleh memanggil Mas Kadis saja? Mas Kadis, boleh. Biar kita lebih ala milenial ya Pak Kadis ya. Kalau begitu saya izin panggil dengan Mbak Nana juga biar lebih seru. Baik pemirsa Bincang Sultra, sekarang kita pengen tahu, kita menyampaikan ke masyarakat sebenarnya. Saya pengen tahu deh Pak, tugas utama dari pariwisata dan ekonomi kreatif itu seperti apa? Kalau tugas utama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara tentu saja adalah bagaimana kita mengembangkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara. Di mana kita tahu bahwa Sulawesi Tenggara ini selain daerah tambang dan juga daerah pertanian dalam arti luas termasuk berkebunan dan perikanan juga menyimpan potensi pariwisata yang memiliki nilai keunikan yang cukup tinggi. Kita tahu sendiri bahwa di Sulawesi Tenggara ini salah satu daerahnya yaitu Wakatobi itu telah ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas untuk negara kita, Indonesia. Dan alhamdulillah kita saksikan bersama bahwa pembangunan di sana khususnya dari pemerintah pusat memang betul-betul diarahkan untuk membangun kepariwisataan di Wakatobi. Nah saat ini juga Bapak Gubernur sebenarnya telah mengeluarkan sebuah keputusan yang saya rasa ini sangat penting dan ini akan menjadi tonggak pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara. Jadi tahun lalu beliau menyatuti usul rekan-rekan pers se-Indonesia yang ketika merayakan Hari Pers Nasional di Kendari, ketika berdiskusi tentang pengembangan kepariwisataan, mengusulkan untuk 7 destinasi pariwisata prioritas untuk Sulawesi Tenggara untuk membackup Wakatobi. Jadi konsepnya sebenarnya adalah bagaimana orang ke Wakatobi setelah sampai di Wakatobi itu tidak kembali lagi ke tempat asalnya, tapi dia keliling-keliling tuh Sulawesi Tenggara. Nah 7 destinasi prioritas itu antara lain adalah kawasan Teluk Kendari, Toronipa dan Labengki. Terus kemudian ada juga kawasan Kars Patarombio di Konawe Utara. Kemudian ada juga Pulau Padamarang di Kolaka. Terus kemudian Taman Nasional Rawa-Opa, terus kemudian kita punya juga kawasan bakau yang terluas yang ada di Buton Utara. Kemudian kita juga punya kawasan kars yang begitu cantik di Pulau Muna yang saat ini teman-teman di Kabupaten Muna dan Buteng dan Muna Barat itu tengah mengusulkan untuk menjadi sebuah kawasan geopark, dan yang terakhir adalah kawasan Keraton Wolio dan sekitarnya. Nah, ketujuh destinasi kawasan prioritas pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara ini nanti yang akan menjadi sasaran kita untuk promosi pengembangannya, sehingga harapannya kita nanti 7 kawasan ini yang unggulannya yang akan membackup nanti Wakatobi sebagai KSPN-nya nanti, kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, dalam pengembangannya kita tengah menggarap bagaimana ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Tenggara ini bisa saling menunjang dengan kepariwisataan. 3 sektor ekonomi kreatif yang lagi kita hangat-hangatnya garap di Sulawesi Tenggara ini. Yang pertama adalah fashionnya, kita punya tenunan yang cantik-cantik yang ada di masing-masing kabupaten. 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara mempunyai tenunan yang cantik-cantik, nilai keunikannya, dan bahkan ketika kemarin beberapa kabupaten itu perform di Indonesian Fashion Week juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari pengamat mode di Indonesia. Kemudian juga kulinernya, kita tahu sendiri teman-teman di daratan dengan kepulauan itu kulinernya beda-beda, sekalipun basisnya tetap dengan ikan dengan hasil perkebunan, tapi cita rasanya juga berbeda dan mengundang selera. Kemudian yang terakhir adalah krianya.
Nah, ini salah satu sektor dalam ekonomi kreatif yang menjadi unggulan di Sulawesi Tenggara. Selain itu juga masih ada lain sekarang. Kita juga tengah mendorong bagaimana teman-teman pelaku di sektor perfilman mereka mendapat ruang menunjukkan kreativitasnya. Dan tahun ini Dispar memfasilitasi beberapa pelaku subsektor perfilman untuk membuat karyanya yang kita harapkan itu bisa bercerita tentang kepariwisataan di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu sekarang. Nah, kita juga sekarang mencoba mensinkronkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang saat ini lagi aktif mendorong desa wisata di seluruh Indonesia. Apalagi kita tahu sendiri Mas Menteri ini begitu peduli dengan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara, di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Tenggara. Kenapa saya bilang di Sulawesi Tenggara? Karena saya hitung tahun kemarin kayaknya 3-4 kali Mas Menteri sampai di Sulawesi Tenggara. Iya, sering sekali. Bahkan ketika mengunjungi 50 desa wisata terbaik se-Indonesia, yang alhamdulillah tahun kemarin Sulawesi Tenggara dapat 2, Pak Mas Menterinya itu datang sendiri ke langsung terjun langsung. Dan harapannya memang penikmat terbesar dari kue kepariwisataan yang ada di Indonesia ini adalah masyarakat Indonesia sendiri, khususnya dalam hal ini masyarakat yang ada di desa wisata. Kira-kira begitu sekarang Mbak Nana. Siap Mas Kadis. Jadi Kendari memang Sulawesi Tenggara ya. Jadi kita berbicara Sulawesi Tenggara dengan keunikan 17 kota kabupaten, dan setiap kabupaten mempunyai ciri khas. Ada wisata lautnya Wakatobi, kemudian misalnya kalau kita ke Konawe Utara adalah Bengki. Nah, ini kan Mas Kadis tadi mengatakan bahwa ada penunjang, salah satu penunjang yang diprioritaskan adalah Wakatobi dengan wisata bawah lautnya. Tetapi diambillah penunjang sehingga kita tidak monoton hanya satu sisi ketika kita berbicara. Saya lihat nih Mas Kadis, ada program pemerintah pusat dengan mengatakan bahwa destinasi wisata super prioritas Indonesia gitu ya. Jadi kalau yang super prioritas itu tentunya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian ada Borobudur di Jawa Tengah, ada Mandalika di NTB, ada Labuan Bajo di NTT, dan ada satu daerah Sulawesi, Likupang. Sulawesi Utara. Izin Mas Kadis, dari kelima destinasi wisata super prioritas ini, alhamdulillah saya sudah pernah semua, dan kalau berbicara membandingkan tidak kalah dengan yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, yang ingin saya tanya gitu, sehingga karena kan kalau Pak Gub dengan kemarin keputusannya untuk membuat istilahnya destinasi wisata Seven Wonders ya, di Sultra itu, Benteng Keraton itu kan saya aja gak bosan-bosan. Setiap berkunjung pasti ke sana karena keunikan bangunannya yang susah kita temukan ya, dengan punya ciri khas sendiri. Kemudian ada di Pulau Muna yang bukan hanya khas, ada banyak sekali lukisan-lukisannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang Toronipa dan Labengki, pokoknya itu kan promosinya sudahlah karena memang kelihatan gitu. Nah, kemudian ada Taman Nasional Ropa yang kadang-kadang kalau kita lagi jalan sana kita mampir, jadi seolah-olah di savana seperti begitu. Kemudian yang ada yang terumbu karang yang 6.000 spesies gitu kalau nggak salah di Kolaka Utara ya. Iya. Di mana sih? Di Padalarang ya? Di sekitar Kepulauan Padalarang. Pulau Padalarang. Nah, ini kan potensi yang ini kenapa saya katakan potensi dan anugerah Allah ya, memberikan kita daerah yang sangat indah gitu. Nah, kalau misalnya Mas Kadis, Pak Gub, karena kan sudah membuat bahwa ini nanti ada destinasi wisata Seven Wonder. Kalau misalnya dari Seven Wonder itu ada yang akan dimasukkan menjadi destinasi wisata super prioritas Indonesia, di antara Seven Wonder yang mana yang menjadi Mas Kadis akan menjadi prioritas sehingga dia masuk dalam destinasi wisata super prioritas Indonesia? Jadi ketika kemarin kita berdiskusi memutuskan dan kemudian melahirkan konsep Seven Wonders pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara, memang kita melihat bahwa masing-masing destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tenggara ini memiliki keunikan tersendiri.
Nah, saat ini kita di Dispar ada dua hal yang kita lakukan, tapi menurut kami itu sangat penting untuk pengembangan pariwisata ke depan. Yang pertama, kita lakukan dulu revisi Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah kita, dengan memasukkan konsep Seven Wonder ke dalamnya. Kemudian kita lagi membuat rencana induknya pengembangan Seven Wonder di Sulawesi Tenggara seperti apa. Pengembangannya pengembangannya. Jadi dalam bayangan kami di Dinas Pariwisata, hasil diskusi teman-teman di dalam, kita membayangkan ada sebuah jalur transportasi yang terkoneksi antara 7 destinasi prioritas ini. Karena pengembangan pariwisata dimanapun di dunia ini tidak terlepas dari 3 hal. Pertama, aksesibilitasnya. Saya selalu ketika kita diskusi sama teman-teman pelaku pariwisata, saya bilang saya selalu iri dengan Labuan Bajo. Kalau kita berbicara dalam konteks Wakatobi, gitu. Saya bilang, kenapa irinya? Saya begini, Labuan Bajo, dia bisa diakses dari mana-mana. Dari Jakarta bisa, dari Surabaya bisa, dari Bali, Makassar, dari Bali bisa. Dan itu semua pintu pariwisata strategis di Indonesia. Nah, kita hari ini ketika kita berbicara dengan Wakatobi, harapan kita cuma satu kalau untuk pesawat, selalunya dari Kendari. Itu pun kemarin sempat terhenti, tapi karena teman-teman di Kabupaten Wakatobi juga komitmen yang kuat untuk bagaimana bisa menghadirkan pesawat. Alhamdulillah ada Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat, minggu 2 kali. Itu pun sebenarnya kemarin waktu ketika Hot Sultra saya sempat cerita sama Pak Hugua, dia bilang, ini harusnya bisa 3 kali nih Bel. Coba nanti kita ini biar kita komunikasi sama teman-teman sana biar bisa sebelum meninggal. Coba siapa kita usahakan. Nah, masing-masing destinasi prioritas yang ada di Sulawesi Tenggara itu keunikannya cantik-cantik. Cantik semua. Pernah ke Labengki kan? Wah. Makanya Mas Kadis ya, saya membandingkan ketika yang menjadi super priority Indonesia itu nggak kalah cantik sama ada yang Sulawesi Tenggara. Makanya agak gemes gitu. Jadi memang support apa gitu loh supaya dia bisa masuk dalam super priority. Oke. Saya kembali dulu ke Triple A, baru nanti kita bicara tentang strateginya dari Dispar. Kemudian amenitasnya itu ya kelengkapannya, oleh-olehnya, terus kemudian penginapannya, kulinernya di sana, kemudian nanti kan ada atraksinya. Nah, pengembangan Seven Wonder ini tidak akan terlepas dari ketiga hal tersebut. Kemudian nanti akan dibingkai dengan strategi pemasarannya dan penguatan storytelling. Storytellingnya ini adalah identitas yang terkait dengan daya tarik wisata yang 7 destinasi prioritas itu. Misalnya kalau kita berbicara tentang Keraton Buton begitu, Keraton Wolio yang ada di Bau-Bau. Apa nilai-nilai yang ada di sana? Oh, ternyata di Keraton Wolio itu adalah mereka melaksanakan demokrasi yang jauh lebih tua dari teorinya Montesquieu itu. Ternyata di zaman dulu pemilihan raja di Buton, mereka bukan ditentukan dari garis turun-temurun, tapi dipilih oleh sebuah dewan adat yang memilih siapa yang nanti akan menjadi sultan yang cocok di Kerajaan Wolio. Jadi saya sempat berpikir bahwa tempat kita belajar paling bagus demokrasi di Indonesia adalah di Buton. Kenapa? Karena mereka sudah mempraktikkan secara turun-temurun, bukan kita pelajari misalnya di bangku kuliah bahwa begini teori demokrasi. Di sana mereka praktikkan dari turun-temurun. Nah, nilai-nilai budaya ini yang seharusnya bisa menjadi penguatan untuk pengembangan destinasi prioritas yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan Taman Nasional Rawa Aupa, dengan siklus terbang burungnya yang berasal dari luar negeri, yang yang berasa kita ada di savana. Kita bisa lihat sana burungnya, mungkin kita tidak saksikan hari-hari di Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena burungnya memang transit, jadi di sana seperti bird airport begitu, mereka istirahat isi bensin makan terus terbang lagi ke Australia. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang Mata Rombeo, itu di Mata Rombeo ada lukisan purba di sana yang hasil penelitian dari teman-teman Perancis, Nature Evolution. Nah, cuma mereka belum bisa mentaksir berapa usianya ini. Nah, kalau kita bicara lagi di Pulau Muna, kita pindah, di sana ada lukisan layang-layang purba yang ada di Goa Liang Kabori. Kita tahu sendiri bahwa bagaimana dengan tradisi layang-layang purbanya Pulau Muna yang bahkan diklaim bahwa peradaban layang-layang yang ada di Muna justru lebih tua dari peradaban layang-layang yang ada di Cina. Jadi kalau ada penelitian yang kuat sebenarnya, orang-orang teman-teman di Muna kita bisa klaim bahwa sebenarnya peradaban layang-layang yang paling tua di dunia itu bukan berasal dari Cina, tapi berasal dari Muna.
Nah, kalau kita pindah lagi di kawasan mangrove yang di Butur, Ya, itu adalah kawasan mangrove yang terluas di ASEAN. Jadi kalau orang mau belajar tentang mangrove, meneliti di mana yang paling lengkap, yang ada di Butur Utara. Belum lagi kalau kita bicara dengan Pulau Padamarang yang cantik. Padamarang mah di mana di Kolaka. Padamarang ya. Terus kemudian di Keraton Wolio dan sekitarnya. Belum lagi ada curug-curug baru yang ada di sekitarnya. Ada teman-teman sekarang sekelompok penyelam yang lagi menggandrungi lagi penyelaman di dalam gua. Itu kan sekalipun sempit tapi bisa menarik influencer untuk datang untuk mengeksplor mereka. Nah, makanya kita juga sekarang di SPAR, karena kan pelaku pariwisata di Indonesia sekarang kan berubah karena bonus demografi, akhirnya milenialnya banyak. Nah, coraknya mereka dalam menentukan keputusan untuk berwisata itu terpengaruh oleh dua hal. Pertama dari medsos, kemudian dari referensi dari influencer. Nah, makanya kami di Dispar sekarang kalau misalnya ada artis-artis datang, kita lihat, ini followersnya banyak ini di IG-nya. Kita coba fasilitasi bawa ke Labengke. Kemarin kita coba dengan Kakak Sleng. Nah, alhamdulillah setelah Kakak Sleng datang ke sana, menurut operator-operator yang biasa membawa turis ke Labengke, banyak yang nanya-nanya, banyak yang minta untuk ke sana. Jadi saya pikir memang ke depannya strategi pemasarannya kita harus geser lagi ke arah yang lebih menyentuh para milenial. Kira-kira begitu, Bu. Mas Kadis, tadi sangat senang sekali bahwa upaya dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memajukan pariwisata di Sulawesi Tenggara adalah melakukan revisi untuk perbaikan yang pertama. Kemudian melakukan pengembangan. Kesulitan apa yang, kalau saya ini jangan kita sebut kesulitan, mungkin kendala kecil ya, kerikil-kerikil kecil yang kita hadapi karena kita masuk dalam era pasca pandemi, sehingga mungkin nggak semulus jalan tol yang segala kreativitas kita, inisiatif kita, dan kemauan kita. Yang paling terberat apa nih Mas Kadis menghadapi era pasca pandemi untuk membangun pariwisata kita? Sebenarnya sih pasca pandemi ini menurut saya adalah peluang buat kita untuk membangkitkan kepariwisataan. Dulu di zamannya Pak Ali Basri dan Pak Lukman pertama sebagai gubernur, kita pernah mencatat perjalanan wisata itu mencapai hampir 9 juta. 9 juta ya? 9 juta perjalanan menggunakan data mobile position data. Itu ada data yang disiapkan oleh dari teman-teman BPS. Jadi data itu cara mengukurnya itu dua hal. Dia berbasis dengan posisi kita, mobile position, jadi dari HP gitu. Jadi kuncinya itu pergerakan antar kabupaten dan si pelaku itu harus 6 jam berada di kabupaten yang bukan kabupaten berasal asalnya. Kalau dia sudah memenuhi syarat itu, dia akan tercatat sebagai 1 kali perjalanan. Nah, tahun 2023, Kementerian Pariwisata mentargetkan untuk Sulawesi Tenggara itu 6,6 juta perjalanan. 2022, pasca pandemi, kita lihat jumlah perjalanan itu mencapai 4,5. Dalam kondisi pandemi juga masih bisa mencapai 4,5? 2022 boleh kita sebut pasca pandemi lah. Sudah pasca pandemi. 4,5. Nah, kalau menurut kami di Dinas Pariwisata, tren perjalanan untuk di Indonesia sudah menuju ke arah normal. Untuk Sulawesi Tenggara, kalau mengacu data 2019 yang mencapai hampir 9 juta perjalanan, saya bisa membayangkan mungkin di 2024-2025 akan menjadi puncak perjalanan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara dengan catatan dua hal ini. Harus ada syaratnya. Yang pertama, inflasi tidak terlalu tinggi. Kemudian karena kan terkait dengan tiket ini yang repot nanti dengan biaya-biaya perjalanannya ini. Kemudian yang kedua, aksesibilitas untuk Sulawesi Tenggara kan sudah semakin bagus. Dalam arti jumlah pesawat yang mendarat di Bandara Halu Oleo, di Betuang Bari, di Bau-Bau, di Wakatobi, di Muna dan di Kolaka itu sudah cenderung ke arah normal. Nah, saya yakin di 2024-2025 kita akan bisa capai. Nah, tapi yang penting seperti tadi yang saya sampaikan,
akses untuk ke sana itu semakin bagus, bukan hanya pesawat tapi juga jalan ini. Nah, sering sekali yang menjadi keluhan adalah ketika kita menuju ke sebuah tempat destinasi jalannya tidak terlalu bagus, banyak jalan aspal yang lubang-lubang dan sebagainya, sehingga bisa mengganggu kenyamanan wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang berkunjung di Sulawesi Tenggara. Tapi kalau menurut pantauan saya ke beberapa teman-teman operator wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, jumlah kunjungan dari luar negeri kayaknya ini sudah mulai meningkat lagi. Sekalipun mereka datang tidak secara berkelompok, tapi datangnya secara mandiri, 2 orang, 3 orang, 4 orang, paling tinggi 6 orang. Nah, kita harapkan mungkin tren ini kita jaga, kita tingkatkan terus, sehingga kita bisa menarik wisatawan asing yang datang di Sulawesi Tenggara ini secara berkelompok yang lebih besar lagi. Satu Pak Kadis, saya pernah jalan-jalan di Pak dan di sana saya lihat ada peluncuran kalender event Sulsel Oh ya. iya. Kalau nggak salah di sebelum puasa itu Pak. Kemudian kalau saya lihat bahwa ini kan salah satunya untuk mendukung gerakan Bangga Buat Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Dan saya pun juga lebih bangga berwisata di Sulawesi Tenggara karena memang sekali lagi tidak membandingkan bahwa kita punya gitu. I have gitu kan, kita punya. Tetapi yang mungkin Pak Kadis izin ini karena sama dengan kalender wisata, penataannya mungkin dan mungkin view-nya. Kadang-kadang ada satu kota Pak Mas Kadis, saya ke sana. Parkir untuk Pemda 5.000. Kemudian parkir untuk pengelola wisata yang punya wisata ini kan di pihak ketiga kan 15.000. Jadi satu parkir 20.000. Udah kita keliling-keliling masuk. Jadi kadang-kadang kita masyarakat, karena kan pembentukan area wisata ini kan tujuannya untuk masyarakat umum, tidak mesti untuk kelompok-kelompok kan, untuk seluruh masyarakat. Yang kita ini kan lapisan masyarakat, semua lapisan masyarakat. Jadi ketika kita berbicara, kok parkirnya 2 kali ya, satu yang 5.000 untuk Pemda, yang 15.000 untuk pengelola wisata. Masuklah kita dalam, silakan keliling-keliling. Tetapi begitu kita ingin masuk di satu tempat karena kan sekarang kita masuk di era milenial di mana semua instagramable. Ada sudut spot-spot yang harus kita foto. Kalau udah masuk di situ kita akan gemes lah berfoto kayak gitu. Kelihatannya murah, tapi sebenarnya dihitung enggak gitu. Boleh masuk di sini yang kita ambil contoh Mas Kadis, kaca yang di bawahnya laut itu kan pengen tapi takut. Masuk di situ kita harus bayarnya 20.000 Mas Kadis. Kemudian pindah lagi di tempat yang lain. Dan dalam satu destinasi itu ada 40 spot foto yang kalau kita mau, dan biasanya kan kita lata ketika sudah yang satu pengen yang satu dan antri berjejeran gitu. Ada nggak sih Mas Kadis dalam pemikiran atau misalnya next time bahwa di Sulawesi Tenggara kan ada seperti itu, di mana ditempatkan sehingga kita memang bangga mempunyai destinasi yang orang datang berantri, bukan hanya masyarakat Sulawesi Tenggara tetapi daerah Jawa, Kalimantan dan seluruh ini di Kendari ada seperti ini. Itu rencana ke depan gimana Mas? Sebenarnya begini, kalau kita di Sulawesi Tenggara, kalau kita bicara tentang daya tarik kan ada 2 hal sebenarnya, satu daya tarik alam, satu buatan. Ya kan? Kita mungkin di Sulawesi Tenggara ini selama ini keunggulannya kita adalah daya tarik alam. Karena memang ya saya pernah ketika lagi Fitcon waktu itu dengan Pak Menteri Pan RB, Pak Aswar Anas, dia mengakui sendiri bahwa memang daya tarik alam di teman-teman di provinsi yang di kawasan timur Indonesia itu cantik-cantik. Anugerah terindah. Anugerah terindah. Kalau orang Bandung bilang ketika menciptakan Indonesia Timur, kita mungkin Tuhan lagi jatuh cinta atau lagi senyum. Jadi ya indah begitu, beda dengan teman-teman di Jawa yang mereka memang mendorong ke pariwisatanya karena mungkin penduduk yang sudah banyak akhirnya buatan. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau tanpa sadar proyek pembangunannya dari Pak Gubernur sendiri sebenarnya sudah mengarah ke sana juga. Sana, ya.
ini kalau kita bicara tiga program, Pak Gubernur, tiga mega proyek Pak Gubernur, sebenarnya ini mendukung kepariwisataan semua loh. Bukan hanya jalan akses Kendari Toronipa yang disebut jalan akses wisata itu yang berkaitan dengan pariwisata. Yang kedua, kalau kita mau bicara tentang rumah sakit jantung, kan kita bicara tentang health tourism. Ada nggak contohnya di Indonesia yang kota yang sukses mengembangkan health tourism? Ada di mana? Di Penang, Singapura. Orang Medan kalau mau pergi berobat mereka lari ke Penang. Orang Jakarta berobat mereka lari ke Singapura. Nah, peluang ini dilihat dengan Pak Gubernur ditangkap, apalagi dengan sekarang transportasi yang mudah, terus kemudian ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Sebenarnya ada peluang. Ini peluang. Dan kita lebih siap dibandingkan Makassar kalau kita berbicara tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kemudian kalau kita bicara dengan perpustakaan bertaraf internasional, ini kalau didesain bahwa orang mau belajar tentang demokrasi dengan nilai-nilai budaya Buton, Kesultanan Buton, kemudian peradaban teman-teman di daratan Tolaki, Morenini, kemudian literaturnya ada di perpustakaan, pasti para peneliti se-Indonesia akan datang ke sana untuk belajar masalah itu. Nah, kemudian ada satu lagi, Pak Gubernur membangun patung pahlawan nasional Opo Taiko yang ada di Bau-Bau. Yang desainnya itu terinspirasi dengan patung Liberty yang ada di New York. Itu kan daya tarik wisata semua sebenarnya yang lagi didorong oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat ini. Nah, makanya keempat proyek strategis ini plus satu patung Opo Taiko. Nah, itulah yang nanti diharapkan bisa menarik wisatawan-wisatawan dari Nusantara yang biasanya yang anak-anak milenial sekarang kan mereka suka sesuatu yang Instagramable gitu. Yang enak sekali kalau kita bikin status di Instagram yang sebenarnya bikin panas-panas orang juga kadang. Nongki di kopi kenangan, kayak gitu. Di Gilda. Iya. Ya kan gitu kan anak-anak itu kan bagian dari ekonomi kreatif. Tapi memang juga kami menyadari bahwa tantangan kita juga ada menarik industri pariwisata untuk masuk di Sulawesi Tenggara. Apa ya Mas? Yang paling menantang sehingga maksudnya nggak bisa semulus jalan tol, yang harus dibenahi pertama yang mana Mas? Transportasinya, aksesnya, terus penginapan gimana Mas? Kalau penginapan untuk Kota Kendari Bau-Bau ya oke lah, makanya sudah mulai aman lah. Aman. Di sini kita kan checklist aman. Di sini kan mungkin hotel bintang 5 saja yang tidak ada. Tapi ketika kita berbicara bahwa sering sekali acara event nasional ada di Kota Kendari, ya berarti sudah dianggap sudah siap dan layak ada di sini. Tapi memang akses paling penting. Misalnya begini saya tanya. Mana kalau misalnya punya duit 30 juta yang siap dihabiskan untuk berwisata gitu. Pilihannya ke Aceh, ke Raja Ampat atau ke Eropa. Kira-kira naluri ini mungkin prioritas pertama adalah ke Eropa. Kenapa ke Eropa? Karena kita mencari sesuatu yang tidak pernah kita lihat di tempat kita. Kenyamanan. Kenapa kalau kita 30 juta? Nah, teman-teman di Jakarta kalau mau ke timur, mungkin ada destinasi di Raja Ampat, mungkin menghabiskan sekitar 20-25 juta. Beda dikit aja, kita sudah di luar. Sudah rasakan salju ya kan? Nah, yang itu mungkin. Itu tantangannya kita, aksesnya. Akses yang bagus akan menurunkan harga, berarti daya saingnya kita kuat. Nah, kalau misalnya ada pilihan di Jakarta, orang dari Jakarta ini, kalau mau ke Raja Ampat mungkin saya habis 10 juta, habis 9 juta. Kalau mau ke Eropa saya habis 30 juta. Spare-nya lumayan jauh. Mungkin Raja Ampat akan menjadi pilihan pertama. Ini bagi wisatawan-wisatawan umum ya, yang misalnya dia tidak memperhatikan budget dengan keinginan minat-minat khusus begitu ya. Misalnya kalau mereka mau pergi menyelam, ya ngapain saya pergi Eropa, mending saya ke Raja Ampat. Ke Raja Ampat atau ke Wakatobi. Harapan kita sebenarnya aksesibilitas yang makin baik, harga akan menjadi turun, termasuk tiket pesawat, sehingga pilihan untuk berwisata di Nusantara itu adalah menjadi pilihan utama. Jadi jangan sampai orang punya duit banyak, mereka malah lari ke Eropa,
lari ke Jepang. Pelajari di sana, kenapa orang mau pergi ke sana begitu? Apa yang bagusnya di sana, pulang kemudian terapkan di sini. Satu juga Mas, jadi ada pembandingan ya. Kemarin tempat ke Raja Empat, kita ke Labuan Bajo. Labuan Bajo itu panasnya kita sama tahu ya, tapi kita enjoy, artinya untuk menikmati satu wisata ke wisata lainnya, misalnya ke Pantai Pink, kemudian menyelam itu kita naik kapal Mas di tengah laut lepas, tapi kita mau gitu. Seru. Tetapi yang bagusnya yang pertama keamanannya. Kemudian kita disiapkan tempat untuk berjalan dari kemana-mana. Dan yang paling nyamannya lagi, kalau kita berbicara pariwisata tentu paling erat kaitannya adalah dengan kuliner. Sekarang Mas Kadis pengen tanya, dari segi keamanan untuk pariwisata Sulawesi Tenggara gimana Mas? Sulawesi Tenggara ini kalau menurut saya daerah yang aman lah. Ya. Sampai saat ini saya juga belum pernah mendapatkan informasi ada kejadian yang menimpa wisatawan. Ada juga kasuistik sebenarnya, misalnya ada wisatawan yang terluka karena mungkin mungkin kecelakaan gitu, tapi itulah biasa. Tapi ya sebagai regulator kepariwisataan tentu hal ini harus kita cegah. Kenyamanan adalah hal utama dalam berwisata yang ada di daerah kita. Nah, kalau kami di Dinas Pariwisata, kita selalu sekarang berusaha mendekatkan diri dengan operator, teman-teman dari komunitas, dari organisasi, komunitas pelaku. Kita selalu berusaha mendapatkan input bagaimana saran pengembangan, karena jujur saja mereka yang lebih tahu yang di lapangan. Kebutuhan pengembangan pariwisata, teman-teman di lapangan yang lebih tahu bagaimana membuat orang datang ke tempat kita di Sulawesi Tenggara. Nah, mereka ini yang harus kita dengar. Terus kemudian mereka juga yang harus kita fasilitasi jika mereka mempunyai keterbatasan kemampuan, bagaimana caranya mereka bisa ikut event-event pameran di Jakarta, terus kemudian atau di Bali mungkin, sehingga kepariwisataan kita semakin bisa lebih dikenal. Nah, kita coba fasilitasi itu juga tahun ini, insya Allah sudah berjalan kemarin di ATF, Asian Travel Fair yang di Jogja. Nah, bulan 6 juga kita akan fasilitasi untuk ikut pameran di Deep Extreme di Jakarta nanti. Jadi strateginya akan seperti itu, kita akan lebih mendekatkan dengan operator sehingga ada kesepahaman kita, kebersamaan untuk pengembangan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Siap Mas Menteri, Mas Kadis. Mas Kadis, kita refleksi 59 tahun Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai hadiah ulang tahunnya ya. Persembahan apa yang paling Mas Kadis berikan sebagai pimpinan tertinggi di pariwisata dan ekonomi kreatif, menjandingkan bagaimana mengembangkan pariwisata dan mengcombine bukan hanya pariwisata tetapi juga dari ekonomi kreatifnya yang fokusnya lebih ke kulinernya. Pengen seperti apa cita-citanya persembahan khusus di hari ulang tahun Sultra yang ke-59 tahun? Sejalan dengan semangat gerakan Bangga Buatan Indonesia, Bangga Berwisata di Indonesia, kita tahu sendiri bahwa kuliner ini adalah menjadi kebutuhan pokok kita. Daya tarik utama ya. Daya tarik utama pariwisatanya. Orang datang ke Sulawesi Tenggara nggak mungkin nggak makan. Unik cita. Unik dan enak. Jadi Sulawesi Tenggara kata teman saya ada 2. Makanan di Sulawesi Tenggara keseluruhan itu ada 2. Enak dan enak sekali. Oh gitu. Enak dan enak sekali. Gitu. Kalau katanya Mas Menteri itu ikannya baru 1 kali mati. Gitu. Nah, kita harapkan kalau kita di Dinas Pariwisata, beberapa event kuliner itu kita fasilitasi selalu. Event-event kuliner kayak kemarin Kendari Food Festival yang ketika bulan puasa kemarin sempat juga kita laksanakan di depan MTQ di depan kantor wali kota. Dan selalu ketika pelaksanaan event dimanapun selalu kita sampaikan untuk memunculkan kuliner-kuliner tradisional. Kita selenggarakan festival Labengki, kita munculkan kuliner tradisional. Sultra Tenun Karnaval tahun lalu di Bau-Bau, kita munculkan juga kuliner tradisional. Harapannya
kita sendiri warga Sulawesi Tenggara mencintai produk kuliner bangga. Jangan sampai kita sendiri nggak makan, apalagi orang lain yang kita memaksa makan, kan aneh. Nah, kita harapkan cita rasanya juga akan semakin baik. Kita aktif juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, apakah itu untuk kuliner yang siap saji ataupun yang dalam kemasan. Nah, kita harapkan nanti kuliner-kuliner ini bukan hanya bisa dinikmati di warga Sulawesi Tenggara, tapi juga dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang di luar Sulawesi Tenggara, sekalipun dalam bentuk kuliner kemasan. Tapi banyak, kayak seperti ayam naswal itu sudah ada dalam kemasannya dan rasanya juga enak. Nah, kuliner-kuliner seperti itu yang kita akan dorong, kita hadirkan, sehingga nanti harapan kita orang yang datang ke Sulawesi Tenggara, dia pulang dia bawa oleh-oleh adalah kuliner-kuliner khas lokal. Itu seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar. Coba aja kita transit di sana naik Garuda, penumpang yang datang selalu dia tenteng adalah lumpia, bakso, jalan kota, yang begitu-begitu. Nah, kita punya mimpi suatu saat Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di masing-masing tempat yang ada bandaranya kan seperti itu. Jadi kuliner lokal menjadi oleh-oleh untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Kembali ke kotanya masing-masing. Terima kasih Mas Kadis untuk semua program-program pariwisata ke depan, dan saya sangat tertarik ya semua ke depan nanti kita bisa menjadi bagian satu tim untuk kerjasama. Dan apabila ada yang ingin dipromosikan tentang pariwisata, entah dari kulinernya, destinasinya dan lain sebagainya, kami dari Dinas Keminfo siap untuk menghadirkan teman-teman kita di sini. Utamanya next mungkin Pak Mas Kadis, kita hadirkan anak milenial sebagai boleh. Untuk mencontohkan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi kita bisa misalnya contoh kan sekarang contoh misalnya Adembelia yang ruang guru, kemudian gitu ya. Terus James Pranata yang kopi kenangan. Kan anak-anak trennya kayak gitu, minuman-minuman yang tersaji yang lebih cepat tetapi berdampak pada income. Itu kan akan terjadi. Sukses terus Mas Kadis, ke depan lebih bagus lagi. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih untuk kehadiran di Bincang Sultra. Sampai ketemu di lain waktu.